Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kawan-kawan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dika Fajar Nugraha dengan PM 2250601113. Di sini saya akan mewawancarai Ketua Umum Hima PGSD periode 2023-2024 dan BEM FKIP 2024-2025. Nah, sebelum itu mari kita kenalan dulu dengan Akang di sebelah sini. Boleh, izin memperkenalkan diri, nama saya Pascal Istriadi, masih mahasiswa angkatan 2021, sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP Unpas periode 2023-2024. Kemudian sekarang sedang menjabat di BEM FKIP Unpas dari 2024-2025. Seperti itu, Kang. Baik kan, terima kasih. Nah, saya izinnya sini izin menjelaskan. Saya ingin mewawancarai terkait kan Akang sudah menjadi Ketua Umum. Siap. Nah, izinkan saya untuk mewawancari tentang manajemen organisasi. Boleh. Sebelumnya izin bertanya Kang terkait sejarah. Pertama, kapan Hima PGSD didirikan dan apa latar belakang didirikannya? Kalau didirikannya itu di tahun 2008, tepatnya itu di tanggal 26 Maret. Nah, kemudian apa sih latar belakang berdirinya Hima PGSD ini? Sepengetahuan saya pada awal mulanya itu prodi PGSD ini adalah prodi yang masih baru dan akan melaksanakan akreditasi. Jadi diperlukannya sebuah organisasi kemahasiswaan di dalam program studi itu. Lalu dulu itu ketua prodinya Bunda Aas. Bunda Aas itu menginisiasi lah kepada teman-teman mahasiswa yang sudah ada di dalam PGSD tersebut untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Hima PGSD ini. Jadi pada awal mulanya itu Bunda Aas menunjuk, kalau nggak salah itu satu kelas untuk menjadi pengurusnya dan satu orang untuk menjadikan ketua umum, yaitu Teh Hani. Baik Kang, terima kasih. Tadi juga sudah disebutkan tokoh-tokohnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih perkembangan Hima PGSD dari masa ke masa hingga ke periode Anda? Kalau perkembangannya itu menurut saya sangat pesat ya, karena daripada awal mulanya itu himpunan itu masih ya sekedar hanya organisasi yang cuma formalitas untuk akreditasi, dan lama-kelamaan itu menciptakan sebuah lingkungan untuk menjadi wadah serta menjadi tempat untuk sarana untuk mengembangkan diri, baik di minat bakatnya maupun untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, seperti itu. Kang, izin bertanya Kang terkait apa sih program unggulan yang telah dilaksanakan Hima PGSD yang dulu pernah terlaksana? Ya, kalau program unggulan itu pastinya karena kita concernnya itu di bidang pendidikan, pasti kita dari setiap keberadaan itu ada beberapa program yang pasti concernnya itu langsung turun ke pendidikan. Mungkin kalau di sekarang ataupun di keberadaan saya itu ada gerakan mengajar, di mana itu tuh salah satu bentuk pengimplementasian dari Tridharma perguruan tinggi, seperti itu. Terima kasih kan, tadi kan sudah tentang sejarah bagaimana Hima PGSD terbentuk. Nah, sekarang saya beralih tentang bagaimana sejarah pembentukan BEM FKIP Unpas. Kalau BEM FKIP Unpas itu ketika ditarik dari sejarahnya itu sebenarnya kurang lebihnya hampir sama, tapi kalau untuk tanggal berdiri tepatnya itu kebetulan saya juga kurang tahu kan, karena di dalam biasanya kan di dalam ADRT ataupun landasannya itu dicantumkan bahwasannya BEM FKIP ini berdiri tanggal berapa. Tapi ketika saya lihat beberapa foto-foto yang ada itu dari tahun 1980-an itu udah ada kan. Terima kasih informasinya Kang. Selanjutnya Kang, apa sih peran strategis BEM FKIP dalam ekosistem kemahasiswaan di Unpas? Ya mungkin saya akan membahas tentang semua organisasi aja ya Kang ya. Kalau untuk peran strategisnya pasti organisasi di kemahasiswaan ini mempunyai peran strategis yang sangat benar-benar vital, karena pada akhirnya di dalam organisasi inilah ya
bisa jadi entah itu tentang pengembangan tadi yang sudah disebutkan tentang soft skill ataupun tentang yang lain-lainnya pun dengan sebagai jembatan antar mahasiswa dengan birokrat yang di atas. Kalau misalnya bahasa organisasinya mah ya organisasi ini tuh mitra kritis dan mitra strategis dari birokrat. Yang tadi juga sudah dibahas kan tentang apa namanya, tentang ya itulah. Nah, selanjutnya kan izin bertanya terkait bagaimana sih koordinasi daripada BMFIP dengan organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi seperti Hima PGSD ataupun yang lainnya. Kalau koordinasi ya kita selalu menjalankan garis koordinasi dengan lancar ya. Yang mungkin contohnya ya dengan entah itu rapat koordinasi di setiap program kerja yang kami laksanakan di BEM ataupun ketika ada hal-hal yang genting yang harus dikoordinasikan dengan himpunan-himpunan, karena pada akhirnya BEM-FIP ini bisa berjalan di atas dasar dari himpunan-himpunan. Seperti itu ya Kang, Ya. saya juga baru tahu. Nah, mungkin Kang ini terkait saya ingin bertanya terkait landasan. Nah, apakah Hima PGSD dan BEM-FIP Unpas itu memiliki landasan organisasi yang sah? Nah, ada kalau landasan ya ibarat katanya Indonesia ya negara gitu kan, kita punya landasan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai landasan. Nah, di dalam organisasi ini kita punya landasan namanya itu ADART dan GPPKMKO kan. Jadi itu tuh di dalamnya itu sudah tercantum lah beberapa hal-hal yang pada akhirnya harus kita laksanakan dalam sebuah organisasi. Oh, jadi saya simpulkan bahwasanya BEM dan Hima juga mempunyai landasan yang sah untuk menjalankan roda-roda kepengurusannya. Ya. Nah, selanjutnya kan terkait saya izin bertanya terkait profil kepemimpinan Akang. Nah, apa sih motivasi Akang terjun ke dunia organisasi kemahasiswaan ini? Kalau motivasi itu karena suka sih Kang. Awal mulanya tuh ketika di SMP itu ikutan OSIS, terus SMA juga lanjut ke OSIS. Jadi kayak suka aja gitu karena biar lebih produktif aja hari-harinya. Terus kemudian di samping itu juga ya pengen untuk mengembangkan dari kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak saya dapatkan di perkuliahan tapi bisa saya dapatkan di organisasi. Contohnya mungkin relasi yang panjang, karena mau gimana pun juga kita sangat membutuhkan relasi ya kan, untuk kedepannya. Terus kemudian untuk soft skill bisa jadi entah itu public speaking kah ataupun keterampilan lainnya untuk penunjang ketika kita dalam sebuah organisasi gitu sih. Nah, for your information ya guys, saya adalah anggota daripada Anda dulu tahun 2002 berapa? 2023. Nah itu, dan ya betul tadi juga sudah dibahas misalnya motivasi beliau juga memotivasi saya untuk terus di dalam himpunan ini, dan alhamdulillah saya sudah beres dan beliau menjadi ketua umum BEM. Nah, selanjutnya Kang izin bertanya, bagaimana sih perjalanan karir organisasi Anda hingga menjadi ketua umum Hima PGSD, BEM-FIP Unpas ini? Kalau dari awal ya mungkin di SMP itu saya itu sebagai dewan penggalang ya. Jadi ketua dewan penggalangnya ataupun ya kalau itu tuh kalau di kampus mah ketua racana. Terus ikutan OSIS juga, terus SMA jadi calon ketua OSIS yang gagal. Terus habis itu mulailah kuliah. Nah, terus di kuliah itu dikenalkanlah himpunan oleh kakak. Jadi mulailah tergiat untuk masuk ke himpunan di keberadaan Tumrais, dan ditunjuklah diamanahi sebagai ketua bidang kesenian. Lalu setelah itu saya rasa saya masih haus untuk berkembang dan pengen untuk melanjutkan organisasi ini, lanjutlah menjadi ketua umum di himpunan. Setelah itu naik lagi ke ketua umum BMFK. Seperti itu Kang. Nah, izin bertanya lagi Kang, apa visi misi utama yang Anda usung di dalam keberadaan Hima PGSD ataupun di BEM-FIP Unpas? Kalau misi pasti panjang ya Kang, Ya, mungkin di visi aja ya. Nah kalau di visi itu ketika di himpunan itu saya membawa visinya itu bersatu atau bekerja sama aktif terbuka unggul. Nah ketika di BEM ini sekarang saya membawa visinya berkobar, bekerja sama, terus koordinasi dan produktif. Nah, selanjutnya Kang, bagaimana
program kerja apa saja yang menjadi prioritas utama dalam masa jabatan Anda, dan apa gaya kepemimpinan Anda yang Anda terapkan di dalam organisasi? Kalau program kerja unggulan ketika di himpunan ya Kang, ketika di himpunan itu saya membawa PGSD Mengabdi Kang. Jadi itu salah satu bentuk inovasi dari keberadaan kita sebagai pembeda lah gitu, karena dirasa dari sebelum-sebelumnya kan cuma template. Nah itulah salah satu program unggulan saya ketika di himpunan ini. Terus gaya kepemimpinannya gimana? Kalau saya dari awal pun setelah mengetahui beberapa gaya kepemimpinan, mungkin saya lebih condong ya kan ke arah demokrasi atau demokratis kan. Jadi lebih ke arah ketika sebuah pengambilan keputusan, tidak mungkin saya sendiri yang akan mengambilnya, tapi saya juga perlu pandangan-pandangan dari teman-teman yang lain sebagai bentuk itu tuh tujuan kita bersama, bukan hanya tujuan saya. Nah, for your information juga ya semuanya, bahwasanya betul ya, tadi saya juga pernah merasakan tentang beliau mengambil keputusan apa dan dimusyawarahkan sehingga menjadi sebuah musyawarah yang mengambil yang keputusannya itu disepakati oleh bersama. Nah itu kita beralih kan terkait bagaimana sekarang strategi manajemen waktu kan, sebagai seorang aktivis kan kita susah ya kadang-kadang antara bagaimana di kampus, di dalam pendidikan ataupun di organisasi. Nah, yang pertama kan saya ingin bertanya, bagaimana Anda menyusun skala prioritas antara tuntutan akademik dan tanggung jawab di dalam organisasi? Kalau skala prioritas kan ketika berbicara dari awal pun ya saya sangat menanamkan dalam diri saya itu skala prioritas saya urutan pertama itu tentang agama, yang kedua itu tentang orang tua ataupun keluarga, yang ketiga itu tentang kuliah dan juga organisasi itu masih setara, karena menurut saya ya dua hal tersebut masih bisa dijalankan dengan secara bersama. Nah mungkin ketika pembagian waktunya gimana sih? Nah pembagian waktunya itu ya mau segimanapun kita sudah rancang sebagaimana mestinya sebaik-baiknya, tetap saja pasti ada beberapa hal yang harus direlakan. Nah itu kadang kalanya organisasi harus direlakan, kadang kalanya kuliahnya yang harus direlakan. Tapi sejauh ini ya saya lebih memilih untuk ya pada akhirnya ya udah mending merelakan organisasinya terlebih dahulu, kuliah dulu gitu. Karena pada akhirnya di organisasi ini kan masih ada beberapa orang lain yang masih bisa nge-backing, tapi di kuliah ini, di pendidikan ini kan itu hanya saya yang bertanggung jawab kepada keluarga saya. Terima kasih Kang. Selanjutnya, metode apa yang Anda gunakan untuk mengalokasikan waktu kuliah, tugas dan kegiatan organisasi itu Kang? Kalau saya pasti sih membuat ini sih Kang, saya itu punya buku catatan kecil di dalamnya itu membuat journey tentang saya seminggu ke depan itu harus ngapain aja sih, karena menurut saya ketika tidak ada sebuah catatan seperti itu bisa jadi lebih ke arah saya hanya cuman berkutat di zona nyaman saya untuk ya mungkin rebahan lah, scroll TikTok, tapi ketika pada akhirnya kita mempunyai jadwal yang sudah disusun rapi ya pasti akan terbagi waktunya. Seperti itu Kang, terima kasih Kang. Saya saya mempunyai hal yang baru. Nah, selanjutnya Kang, bagaimana Akang mengatasi nih kan, pasti kan seorang aktivis itu pasti ada bentrokan jadwal, misalkan jadwal antara ujian ataupun deadline tugas. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik jadwal antara ujian ataupun deadline tugas dengan agenda organisasi? Balik lagi sih Kang, sibuk-sibuknya di organisasi pasti saya akan menyisakan beberapa waktu saya untuk perkuliahan ini, karena pada akhirnya ya balik lagi tadi, organisasi itu masih ada beberapa orang yang bisa bertanggung jawab, tapi ketika pada akhirnya kuliah ini ya, tanggung jawab saya pribadi kepada orang tua saya. Jadi ya pasti ketika ada ujian ya saya akan meninggalkan organisasi terlebih dahulu untuk fokus pada ujian. Seperti itu Kang. Nah Kang, ini juga saya ingin bertanya juga kan, ada nih misalkan aktivis yang susah untuk memanajemen waktunya sendiri. Nah, bagaimana Anda sebagai ketua umum membantu anggota Anda yang sedang kesusahan di dalam memanajemen waktunya? Ketika dalam sebuah organisasi tapi ada pengurus saya yang menyatakan seperti itu, pasti saya balik lagi, saya akan menyebutkan bahwasanya kalau kata perunggu mah
ketika kita berada di sebuah putaran nirfungsi, coba kita petakan lagi titik tuju kita tuh mau gimana gitu. Nah, itu tuh coba dilihat lagi kalian tuh kesini mau apa, tujuannya apa, dan pada akhirnya tuh kalian harus ngapain di sini. Jadi pasti saya akan selalu membuat kayak ya udah fokusin dulu ke tujuan kalian di sini apa sebelum kalian itu ke organisasi. Baik, Kang, selanjutnya Kang, terkait apa ya, terkait manajemen waktu juga ini juga. Nah, kapan waktu yang paling efektif untuk mengadakan rapat organisasi tanpa mengganggu akademik gitu Kang? Mungkin ada saran Kang? Kalau waktu sebenarnya kita bergelut dengan waktu ya Kang. Iya. Karena ya kalau weekday ya pasti kita kuliah, weekend kita pasti waktunya dengan keluarga ataupun kerabat lainnya, malam hari pun ya sama gitu, karena notabene kita di lingkungan FKUI ini banyak yang perempuan kan. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling efektif ya di kisaran jam 5 sore sampai jam 7 malam gitu. Karena pada akhirnya jam 7 malam kan belum terlalu malam lah ya, masih ramai gitu, masih ya efektif lah. Nah Kang, selanjutnya juga tentang kontrol, evaluasi, dan monitoring waktu. Kan kita sebagai makhluk sosial juga, makhluk hidup juga membutuhkan evaluasi dan kontrol. Nah, bagaimana sistem monitoring dan evaluasi kinerja waktu dalam organisasi Anda, misalkan di HIMA ataupun di BEM? Ya kalau untuk controlling ya pasti controlling setiap semua hal pasti saya melakukan controlling. Kemudian kalau evaluasi itu ya saya pasti melaksanakan sebuah evaluasi per hari gitu kan. Karena menurut saya bukan berarti kita mencari kesalahannya, tapi kita harus belajar dari kesalahan hari kemarin dan kita akan perbarui di hari selanjutnya gitu. Gitu Kang. Nah Kang, izin juga bertanya juga, bagaimana sih sistem reward misalkan ada anggota yang mempunyai sebuah prestasi, di rewardnya itu seperti apa, dan bagaimana ketika ada anggota yang ya mungkin tanda kutip kurang dan kurang ajar ataupun kayak gimana sehingga mendapatkan punishment terkait kedisiplinan ataupun waktu di dalam organisasi Kang? Reward dan punishment pasti ya Kang. Kalau misal reward itu biasanya kita ada ya setiap kali agenda triwulan itu pasti kita memberikan reward kepada pengurus yang bisa dikatakan sebagai contoh untuk teman-teman yang lainnya. Kalau punishment ya pasti ada punishment, tapi di samping itu semua saya selalu menekankan sih pada teman-teman semuanya gitu ya, ketika dalam sebuah organisasi itu kita nggak boleh terbuai dan terlena oleh pujian, karena nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Nice Kang. Nah Kang, ini juga saya ini unek dari saya, bagaimana ya pertanyaan saya tentunya, bagaimana sih sebuah organisasi seperti HIMA PGSD dan BEM FKUI Unpas bisa mengembangkan potensi daripada orang-orang yang di dalamnya itu, baik misalkan soft skill ataupun mungkin hard skill. Nah sebenarnya ini menjadi tugas dari semua pengurus ya, karena pada akhirnya organisasi itu adalah benda mati yang harus dihidupkan oleh pengurus-pengurusnya. Nah disinilah sebagai tugas seorang pemimpin itu tuh harus bisa melihat bahwasannya potensi-potensi apa sih yang dimiliki oleh anak-anak atau pengurusnya. Nah kita coba lihat lagi, jadi kita harus manajemen dari sumber daya manusianya juga. Kita lihat lagi tentang si A ini tuh lebih concernnya di mana, si B ini tuh lebih bagusnya di mana. Itu tuh harus benar-benar dipetakan supaya pada akhirnya tuh ya kita harus bisa menutupi kekurangan dari teman-teman kita, pun kita harus bisa menahan teman-teman kita supaya tidak terlalu berlebihan ketika dalam sebuah organisasi. Seperti itu Kang. Nah saya juga ingin bertanya Kang, kan dan juga akan menyinggung tentang bagaimana mengerem dan bagaimana mengingatkan tentang tentang bagaimana di organisasi. Nah bagaimana sih Kang Akang sebagai ketua umum itu ataupun kita sebagai mahasiswa bisa untuk berprestasi di dalam sebuah organisasi, misalkan ya contohnya ya adik kelas kita misalkan Hilyatul Aulia sebagai sebuah duta, nah ataupun yang lainnya. Nah bagaimana kita sebagai organisator ataupun aktivis itu bisa berprestasi walaupun kita di dalam lingkup organisasi? Pada akhirnya
orang-orang organisasi itu sebenarnya mempunyai peluang besar kan untuk lebih ya kalau bahasanya mengepakkan sayap, entah itu di bidang apapun ya, baik berprestasi di akademiknya ataupun non akademiknya, ataupun lebih untuk show up kepada teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu tuh bisa-bisa saja Kang kalah mempunyai peluang yang besar gitu. Tentang bagaimana, tapi balik lagi tentang bagaimana pengelolaan dari dirinya masing-masing, apakah dia itu hanya ingin di lingkup itu ataupun mau untuk terus berkembang, entah itu tentang kemananya, karena balik lagi karena tujuan berorganisasi itu sebenarnya ya itu lebih memperbanyak relasi supaya nantinya itu ketika kita ada beberapa hal ya kita bisa tinggal oh kita punya teman di sini, kita punya teman gitu, karena satu teman itu lebih baik daripada 1000 musuh. Nah, terima kasih Kang atas sebuah quotes-nya. Nah, selanjutnya berlanjut kepada pertanyaan kritik dan saran pengembangan. Apa kritik utama Anda terhadap kondisi organisasi kemahasiswaan saat ini? Kalau kritik ya pasti ya Kang, sejauh saya berada di organisasi kemahasiswaan, saya rasa teman-teman organisasi kemahasiswaan di lingkungan FKIP ini terlalu nyaman di zonanya masing-masing, jadi mereka itu hanya fokus kepada concern bab-bab kekaryaan saja ya. Mungkin kekaryaan ya kita bisa gitu ya, kayak seiring berjalannya waktu pun ketika kita membahas tentang kekaryaan pasti kita bisa gitu. Sedangkan sekarang di kuliah pun bab-bab kekaryaan ya pasti kita diajarkan, tapi ketika berorganisasi kan kita harus mencoba buat kayak lebih berani untuk mencoba untuk keluar lah, kita mengambil hal baik di luar dan diterapkan dalam organisasi kita, ataupun kita mencoba memperbanyak relasi-relasi supaya nanti kita tuh lebih ibaratnya itu lebih bisa memanfaatkan relasi-relasi tersebut ketika kita sedang membutuhkannya. Nah, di lingkungan FKIP ini tuh sebenarnya kurangnya itu gitu, kayak mereka tuh masih tentang bab-bab ya udah program kerja. Jadi seolah-olah itu hanya ya udah kayak menuntaskan program kerja untuk pengamanan ketika nantinya melaporkan pertanggungjawaban saja gitu, tanpa melihat esensi di baliknya. Itu yang sering dilupakan ya. Oke Kang, terima kasih. Nah, mungkin itu kan kritik dasarnya juga. Nah, sekarang apakah akan ada harapan ataupun harapan nantinya misalkan ke Hima PGSD ataupun ke BMFF Unpas itu nantinya apakah mau seperti apa atau bagaimana? Ya, kalau harapannya pasti ya kita mencoba untuk lebih eksis lagi di ya minimalnya di lingkup Pasundan dulu ya, Universitas Pasundan, jadi supaya kita itu lebih mencoba lebih memancarkan sinar lagi, entah itu tentang ya bisa jadi tentang kekaryaan kita ataupun tentang hal-hal yang lainnya, karena pada akhirnya ketika melihat dari kondisi sekarang ini FKIP ini itu bisa dibilang jauh tertinggal dari fakultas-fakultas yang misalnya FISIP ataupun hukum gitu ketika berbicara tentang keorganisasian gitu. Kan akan juga sudah menyinggung tentang ya organisasi FKIP ini ya seperti itulah. Nah, bagaimana sih menurut Akang sebuah organisasi bisa menarik perhatian daripada mahasiswa untuk ingin mengikuti daripada organisasi tersebut, khususnya misalkan Hima PGSD ataupun BMFI? Kalau menurut saya ya organisasi ini ya pasti udah mempunyai namanya masing-masing setiap mahasiswanya, tinggal bagaimana cara kita itu mencoba buat memberikan apa ya, kalau bahasa Gen Z kan pandangan pertama gitu. Nah, jadi memberikan pandangan pertama yang baik-baik kepada teman-teman semuanya supaya menarik lagi kesempatan-kesempatannya, karena menurut saya organisasi internal kampus ini sekarang sudah kalah eksisnya dengan organisasi ekstra di kampus, entah itu yang berbenefit ataupun organisasi ekstra mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, ini ada satu pertanyaan Kang, bukan terakhir ya, hampir terakhir. Nah, menurut Akang, pandangan Akang untuk mahasiswa yang kupu-kupu dan orang mahasiswa yang mengikuti organisasi, bagaimana pandangan Akang? Oh, untuk mahasiswa kupu-kupu ya, kalau menurut saya kuliah jauh-jauh dan kuliah mahal-mahal, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena pada akhirnya dunia kerja tidak semudah yang Anda bayangkan. Apalagi di Indonesia, ujung-ujungnya adalah kekuatan orang dalam.
ketika kita tidak mempunyai soft skill ataupun kita tidak mempunyai kepemimpinan berorganisasi, ya kita hanya mengandalkan tentang akademik kita, ya bisa jadi ya apa mungkin gitu. Karena kalau kata orang-orang mah IPK 4 tidak menjamin Anda menjadi seorang yang sukses. Tuh, Kang. Baik, ya, terima kasih Kang. Betul sekali, apalagi di Indonesia ini IPK 4 juga susah. Ya. Apalagi di India S2 masih kerjanya sapu-sapu. Yeah. Nah, itulah ayo kita ikuti organisasi-organisasi yang mungkin mahasiswa yang biasa gitu. Apa sih organisasi ini? Ayo ikut aja lah. Nah, ini kan selanjutnya pesan bagaimana Anda melihat masa depan organisasi mahasiswa PGSD dalam mungkin 5 ataupun 10 tahun ke depannya kan? Yang jadi pandangan saya ketika 5 atau 10 tahun ke depan pasti semakin lebih baik ya, karena setiap tahun apalagi setelah COVID ini kreativitas dari mahasiswa ini semakin meningkat ya, apalagi dengan adanya entah itu digitalisasi yang lain sebagainya itu sebagai penunjang dari kreativitas teman-teman yang lainnya. Dan menurut saya ketika kedepannya itu ya bakal lebih menarik dan bakal lebih bervariasi untuk program kerjanya dan lebih mengembalikan lah sebagai pada akhirnya tuh mahasiswa agen of change ataupun social control yang pada akhirnya untuk ketika nantinya selesai dari perkuliahan ini bisa diimplementasikan lah ketika kita berkehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia ini. Nah, Kang, apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang ingin mengikuti organisasi yang akan mengikuti jejak berorganisasi? Pesannya jangan ragu-ragu, karena setiap organisasi tidak ada yang mengajarkan kalian kepada hal-hal yang sesat, pada hal-hal yang buruk. Pasti pada akhirnya tujuan organisasi adalah untuk memakmurkan dari setiap pengurusnya, untuk meningkatkan dari daya juang dari pengurusnya, untuk meningkatkan dari kemampuan dari setiap pengurusnya, supaya nantinya itu untuk mempersiapkan di dunia pekerjaan. Jadi jangan ragu, jangan malu-malu, marilah gabung bersama organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan FKUPAS. Gitu. Nah, apa sih yang menjadi kebanggaan terbesar Anda selama di organisasi ini, Kak? Kebanggaan terbesar ya kalau dari saya itu bukan melihat dari sebagai jabatan ya kan, karena jabatan itu hanya sebuah titipan gitu, pun jabatan tidak bisa dipamerkan. Kalau menurut saya kebanggaan saya adalah ya ketika saya bisa, yang dulunya itu tidak bisa berbicara seberani dan selancar ini di depan orang lain, sekarang bisa jadi lebih berani lah. Jadi kebanggaan saya ketika diri saya itu mengalami peningkatan entah itu di bidang apapun itu tuh salah satu kebanggaan saya ketika saya berorganisasi. Nah, for information juga ya teman-teman semua, saya juga anggota daripada beliau, dan sekarang alhamdulillah, dulu beliau pernah mengadakan apa sih Kang, yang pokoknya tentang bagaimana public speaking, dan ya sedikit demi sedikit saya berubah dan saya mulai pede dan di hadapan kamera juga alhamdulillah sudah ya better lah daripada pas semester sebelumnya dan sebelum mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya Kang, adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait manajemen organisasi mahasiswa ini, misalkan manajemen waktu untuk aktivis ini? Saya rasa kalau misal seputar dengan manajemen dari setiap organisasinya, ya untuk penekannya saya ingin menyampaikan bahwasannya cobalah untuk memanage lebih tentang waktunya, karena di Jepang saja waktu adalah uang. Masa kita mau tertinggal untuk sekedar kayak ya kalau di Unpas udah terkenal gitu kan Kang, waktu Indonesia bagian Unpas gitu. Jadi untuk undangan jam 8 mulainya jam 9, jam 10 gitu. Jadi cobalah untuk memperbarui dari pemikiran tentang manajemen waktu yang sangat berarti itu. Jadi Kang, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir mungkin yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah, terima kasih Kang
atas wawasan insight-insight baru yang telah diberikan baik bagi saya ataupun yang menonton video ini, sehingga mungkin nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang biasa ingin mengikuti daripada organisasi khususnya mungkin Hima PGSD ataupun BMF Unpas. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak Kang. Terima kasih juga Kang. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan.